Seorang bocah sekolah dasar di Musirawas, Sumatera Selatan diduga menjadi korban penganiayaan teman sekolahnya hingga terancam lumpuh total. Bagaimana sebenarnya kronologi dari kasus ini dan bagaimana seharusnya penanganan kasus ini mengingat baik korban maupun terduga pelaku sama-sama merupakan anak-anak di bawah umur. Kami akan membahasnya bersama Kepala Seksi Humas Polres Musirawas, AKP Elan Maruli, ada juga Kepala Dinas Pendidikan Musirawas, Sumatera Selatan, Irwan Effendi, serta Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat pagi, Pak Retno, Pak Irwan, dan juga Pak Elan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dengan Timothy di sini, Pak Irwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Elan untuk mengetahui sebenarnya kronologinya seperti apa, Pak? Kenapa sampai bisa terjadi pengeroyokan di lingkungan sekolah ini yang kita ketahui hingga yang kita dapatkan saat ini berujung pada kondisi lumpuh yang dialami oleh korban ini, Pak Elan. Terima kasih Pak Bayu. Di kronologis berdasarkan pemeriksaan dari para terduga penyerangan kawan-kawan, setelah dilakukan pemeriksaan, permasalahannya dimulai karena Rizky waktu mendatangi sekolah karena Rizky ini mencari kelas baru karena Pak Elan, mohon maaf, Pak Elan, mungkin mic-nya boleh didekatkan, Pak Elan? Oke. Jelas. Baik, terima kasih, Pak Elan. Baik, lebih baik. Terima kasih, Pak Elan. Silakan, Pak. Jadi kami ulangi, Pak. Jadi kronologisnya adalah masalah ketersinggungan, Pak. Inti pokoknya ketersinggungan. Jadi karena Rizky pelaku tadi adalah Rizky dan kawan-kawan tadi sempat bertanya kepada korban Aditya tentang di mana letak kelas 5 karena Rizky ini tidak naik kelas. Jika waktu diantar oleh Aditya ke kelas yang sebenarnya, ke kelas 3, karena Rizky tadi tidak naik kelas, timbul ketersinggungan daripada Rizky tadi, sehingga melakukan pengeroyokan pemukulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kronologis mengapa sampai timbulnya bahwa korban tadi Lu nggak apa-apa kamu jalan? Ya, halo? Ya, silakan, Pak. Jadi korban Aditya sempat dipegang oleh Rizky dan kawan-kawan. Nah, karena tadi ada gerakan daripada korban Aditya, sehingga membuat adanya cekikan dan membuat bahwa korban Aditya tidak sadar diri. Demikian, Pak. Dan ini berarti tidak sendiri ya, tadi mungkin inisial R tadi memang ada beberapa teman-temannya begitu. Apakah diketahui teman-temannya ini siapa, Pak? Berdasarkan pemeriksaan, pelaku diduga masih di bawah umur karena masih rekan-rekan satu sekolah. R dan kawan-kawan ada 4 orang, Pak. Termasuk inisial R tadi ya, Pak ya? Termasuk. Oke, jadi totalnya berempat. Seperti apa pada saat kejadian pemukulan ini? Mengapa mungkin diketahui juga oleh kepolisian mengapa tidak segera bisa dilerai? Padahal ini terjadi di lingkungan sekolah. Tepatnya di mana, Pak, sebenarnya kejadiannya nih, Pak? Di depan kelas berarti ya? Di seputaran sekolah, Pak, di SD. Di dalam ya, Pak ya? Dalam sekolahnya? Iya, Pak. Oke, nah itu tadi mungkin polisi mungkin sempat menanyakan juga, Pak, kenapa tidak sempat dilerai? Apakah ada alasannya tuh? Karena tadi, Pak, kejadiannya agak cepat, Pak. Oke. Nah, mengakibatkan korban sudah langsung akibat daripada pengeroyokan tadi, Pak. Berapa lama, Pak, pengeroyokan ini berlangsung? Pengeroyokan ini berlangsung tidak terlalu lama, Pak, tapi karena tadi dilakukan oleh pengeroyok ini lebih dari 1 orang, Pak, sehingga akibat ini timbul menjadi, Pak. Agak membuat korban menderita, Pak. Dan apa yang menyebabkan luka yang dialami begitu parah, Pak Elan? Kalau berdasarkan pemeriksaan, Pak, berdasarkan cekikan tadi, Pak, sehingga membuat leher tadi ada bermasalah dari korban. Benarkah ada sampai benturan di sekitar kepala yang menyebabkan saat ini kan kita ketahui patah leher? Akibat dari cekikan tadi, Pak, korban jatuh, Pak, sehingga terlihat seperti benturan, Pak.
Oh baik, karena cekikan tadi terjatuh. Jadi terbenturnya pada saat terjatuh itu ya Pak Elan ya? Ya, betul Pak. Oke, baik saya ke Pak Irwan. Pak Irwan mungkin dari Dinas Pendidikan sudah ikut juga menelusuri apa sebenarnya yang terjadi di sini. Apa yang sudah ditemukan Pak Irwan? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Mohon maaf Pak Irwan, dengan Timothy di sini Pak Irwan. Oh, siap, Pak. Timothy. Siap. Oke. Silakan Pak Irwan. Terima kasih, Mas Timothy. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini sebelum proses belajar mengajar dimulai. Pada saat itu, guru yang sedang mengajar di kelas 5 itu seperti biasa, itu melakukan doa bersama. Nah, tapi ternyata Ananda Aditya ini hanya menunduk, tidak memberikan reaksi. Sehingga guru yang di kelas ini bertanya, mengapa Aditya hanya diam, sementara teman-temannya berdoa. Nah, terus salah satu temannya kemudian nyeletuk dengan bahasa daerah, dia belagu Bu. Nah, jadi karena itu kemudian guru yang sedang mengajar mendekat dan melihat ada memang semacam perubahan pada diri anak ini, seperti ada tanda-tanda tidak sehat. Sehingga anak dibawa ke ruang guru, terus ditemukan dengan kepala sekolah. Karena belum ada indikasi apapun, jadi guru bersama kepala sekolah hanya memberikan fresh care gitu untuk dipijit-pijit sedikit gitu. Ternyata dalam perkembangannya mengindikasikan tingkat keparahan yang lebih, yang tidak cukup hanya dengan dipijit-pijit dan di fresh care. Sehingga dibawa ke puskesmas. Nah, sesampai di puskesmas, karena dokternya lebih tahu, sehingga diminta untuk langsung dibawa ke Rumah Sakit Sobirin. Nah, sesampai di Rumah Sakit Sobirin, dilakukanlah pemeriksaan lebih seksama, sehingga anak langsung dirawat di ruang ICU. Jadi pada prinsipnya kami tidak dapat mendeteksi kira-kira apa yang menjadi penyebab dari permasalahan ini. Karena anak kejadian ini sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar. Itu Mas. Oke, tapi apakah mengetahui mengenai yang tadi ya, pengeroyokan yang terjadi yang didapatkan oleh kepolisian tadi, ini berarti pengeroyokan terjadi sebelum masuk kelas tadi itu ya Pak Irwan? Ya betul Mas Timothy. Oke, berarti korban ini memang justru setelah pengeroyokan memang sempat masuk kelas gitu ya, bisa sempat berjalan begitu Pak Irwan ya? Iya, sempat berjalan. Terus kemudian setelah diajak ke ruang guru, terus ke puskesmas, baru menunjukkan gejala-gejala yang lebih serius begitu, Mas Timothy. Oke, baik. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini kasusnya mungkin kita juga sebagai orang tua mendengarnya begitu sedih, tidak terbayang begitu bagaimana perasaan orang tua dari korban ini. Tapi melihat apa yang sudah didapatkan informasinya sejauh ini baik dari Dinas Pendidikan tadi maupun dari kepolisian, apa yang menjadi sorotan Anda? Kalau kita benar-benar ingin jangan sampai hal seperti ini bisa terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Ya, pertama adalah terkait dengan guru ya. Menurut saya pendidik gitu, kalau kita masuk jam 7 gitu di sekolah, mestinya memang ada piket ya, guru piket yang datang jauh lebih awal gitu. Nah ini dalam upaya mendeteksi hal-hal seperti tadi diceritakan, bahwa gurunya tidak menyadari karena itu terjadi sebelum jam sekolah. Kalau dari keterangan yang kami dapatkan waktu itu jam 6.30 ya peristiwanya. Nah artinya ini satu evaluasi yang harusnya dilakukan adalah ada piket, dan piket itu, guru piket itu harus datang lebih awal. Kalau jam 7 ya jam 6 sudah harus ada, itu dalam upaya mencegah hal-hal yang seperti dalam kejadian ini. Yang kedua, menurut saya ini ada juga, artinya kalau kita tidak melakukan itu, nanti ke depan berarti ada kelalaian gitu ya. Sementara di pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak tuh harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan selama dia berada di lingkungan sekolah. Nah ketika dia datang ke sekolah, itu dia berarti berada di lingkungan sekolah, menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Nah yang berikutnya lagi adalah anak ini tidak bicara, ya, artinya dia tidak mengatakan apa yang dia alami. Nah barangkali ini juga ada sistem pengaduan yang mungkin tidak dibangun juga.
sehingga anak ini tidak bisa bicara atau tidak berani mengatakan, kan bisa seperti itu. Dan tentu kita semua miris ya dengan kejadian ini, walau ini mungkin bukan kejadian pertama di negeri kita, namun berkali-kali ini terjadi. Dan kembali lagi tadi bagaimana sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, kemudian ini justru anak-anak mengalami kecelakaan gitu ya, istilahnya tanda kutip, di lingkungan sekolah. Jadi menurut kami Dinas Pendidikan Kabupaten ini mesti melakukan evaluasi, dan tidak hanya mungkin di sekolah ini, tapi di sekolah lain bagaimana sistem pencegahan harus dilakukan. Dan itu sebenarnya sistem pencegahan dilakukan ada dalam Permendikbud ya. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan itu sangat rinci kok disebutkan. Kalau mencegah bagaimana? Kalau nangani gimana? Kalau pelakunya anak gimana? Kalau pelakunya gurunya gimana? Jadi sebenarnya sudah diatur. Hanya barangkali peraturan ini belum dipahami ya pada level sekolah. Ya, Mbak Ronto, kita kan sering mendengar bahwa peraturan dan penerapan ini seringkali terpisah jauh begitu dalam banyak hal lah begitu, terutama dalam peraturan maupun kadang perundang-undangan juga. Nah, dalam hal ini secara umum apakah apa yang tadi Mbak Ronto katakan siap, sekolah-sekolah itu sebenarnya secara umum siap dalam menangani kasus seperti ini? Enggak, kebanyakan enggak. Jadi dari berbagai kasus yang pokoknya setidaknya sejak 2017 ya saya menangani kasus-kasus di pendidikan. Itu sebelum pandemi persis yang anak diamputasi juga jarinya ya di Malang karena juga mendapat pengeroyokan dari 7 anak. Itu sebenarnya artinya berulang-ulang terjadi dan berada dalam lingkungan sekolah loh kejadiannya. Nah, kami melihat belum siap ya. Banyak sekolah juga gagap gitu. Jadi ketika nangani nggak tahu cara menangani gitu. Jadi terjadi tapi tidak paham bagian penanganan. Padahal kalau mau melihat SOP ataupun rujukan atau langkah, itu sebenarnya Permendikbud tadi sudah memberi bantuan kepada sekolah. Hanya mungkin tidak dipahami seperti tadi kata Mas Timothy ya, secara implementasi itu ke bawahnya tidak terjadi meskipun aturannya bagus. Ya, oke, ini kalau begitu memang kita sayangkan lah. Saya ke Pak Irwan lagi. Pak Irwan, sebenarnya hubungannya apakah diketahui juga antara anak ini? Apakah sesuatu yang sudah berlangsung lama? Mungkin ada kekesalan yang disimpan antara anak-anak ini, korban maupun pelaku, atau sebenarnya ini terjadi dalam satu kali dan tidak ada sejarahnya sebenarnya hubungan yang buruk antara mereka, atau apakah ini diketahui oleh Dinas Pendidikan? Ya, kejadian ini sebenarnya tergolong luar biasa lah Mas Timothy ya, karena di Musirawas 10 terakhir ini sepertinya ini adalah kejadian yang pertama gitu. Dan seperti yang diketahui oleh umum bahwa Musirawas ini dari 189 itu mayoritasnya adalah pedesaan yang memang cerita atau kejadian yang seperti ini baru kali ini terjadi gitu. Dan ini yang kami ketahui dari sekolah memang yang diindikasikan sebagai pelaku ini menurut yang kami terima ini, tapi ini perlu didalami. Ini anak ini adalah pindahan dari sekolah lain yang letaknya di tempat yang agak jauh dari Kabupaten Musirawas. Jadi kami tidak bisa menelusuri seperti apa karakter yang bersangkutan gitu. Ini maksudnya korban atau pelakunya, Pak? Yang pelakunya. Oh, pelakunya. Oke, mungkin itu alasan tadi Pak Elan juga sempat mengatakan kronologinya bertanya mengenai lokasi kelas, itu mungkin alasannya juga ya. Nah, Pak Elan, apakah dari kepolisian juga mengetahui apakah ini memang bisa dikatakan sesuatu yang kebetulan terjadi pada saat itu, atau memang ada sejarahnya antara pelaku dan korban ini sejauh ini yang diketahui oleh kepolisian, Pak Elan? Terima kasih, Pak. Jadi kebetulan, Pak. Jadi belum ada yang seperti itu. Sudah terjadi saat itu dan baru pertama kali. Oke. Tampaknya ada gangguan komunikasi lagi dengan Pak Elan tadi. Kita akan coba perbaiki komunikasi kita dengan Pak Elan. Nanti dengan demikian saya akan jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini dan jangan kemana-mana saudara. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan terkait dengan kondisi bocah SD yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dan terancam bisa mengalami lumpuh total. Kami akan kembali dengan perbincangan saat lagi.